Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya ada di Kaubun, Kutai Timur, di salah satu pertambangan batubara yang ada di Kaubun, Kutai Timur teman-teman. Pada kesempatan kali ini Deden Sudiana Official ingin berbagi tentang bagaimana cara P2H dan juga pengenalan fungsi panel yang ada di dalam OHT Caterpillar 777 seri E teman-teman. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman yang sedang refresh ataupun bagi teman-teman operator baru yang akan menjadi operator di sebuah perusahaan pertambangan teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita mulai dari tombol yang di atas ini. Ini ada tombol TCS yang kepanjangannya adalah Traction Control System. Tombol ini berfungsi untuk operator mengetahui atau akan melakukan tes untuk mengetahui putaran roda belakang ketika terjadi spin ataupun slip teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke sebelah kanan kita ada tombol yang ini teman-teman. Tombol ini adalah tombol echo. Ini fungsinya untuk kita memilih ketika unit kita dalam posisi bermuatan atau unit kita posisi kosongan teman-teman. Ketika kita pencet ke atas seperti itu posisi kosongan. Kalau posisi seperti ini posisi bermuatan teman-teman ya, untuk memilih power ataupun ekonominya teman-teman. Kemudian lanjut di sebelahnya teman-teman, ini ada satu tombol yang fungsinya untuk penerangan lampu tangga teman-teman. Kemudian lanjut teman-teman, di sampingnya ini ada switch yang fungsinya untuk mengatur jaringan teman-teman, tapi operator jarang menggunakan switch ini teman-teman. Next ke bagian berikutnya teman-teman, ini adalah sunblind yang saya tarik ini fungsinya untuk ketika operator mengalami silau terik matahari, ini bisa dipergunakan teman-teman. Lanjut ke penjelasan berikutnya teman-teman. Di sini ada kamera seperti ini, fungsinya untuk merekam semua kejadian yang terjadi di depan unit Caterpillar ini teman-teman. Ini pasangan tambahan tapi bukan bawaan asli dari unit Caterpillar ini teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman, yang ini adalah kisi AC. Kemudian kalau yang ini saya rasa teman-teman tidak asing karena ada gambarnya. Ini adalah pemantik api rokok teman-teman. Kemudian di bawahnya ini ada switch ataupun alat yang fungsinya untuk mengaktifkan rem bagian roda depan dari unit truk ini teman-teman. Jadi kalau kita fungsikan seperti ini dia akan aktif. Kemudian kalau kita balikan kembali ke sisi sebelah kanan seperti ini untuk memutus sistem pengereman roda depan teman-teman. Jadi kalau kita aktifkan, kalau kita injak rem servis, itu akan mengaktifkan semua rem yang ada di truk ini teman-teman, dari mulai roda belakang sampai dengan roda depan teman-teman, itu akan aktif semua. Tapi ini jarang juga digunakan, biasanya digunakan ketika jalan licin, hujan, dan kondisi-kondisi ekstrim lainnya teman-teman. Lanjut ke bagian selanjutnya teman-teman. Di sini ada satu alat, yang alat ini ada juga di unit-unit truk Caterpillar sebelum seri yang ini teman-teman. Ini adalah tilt steering yang fungsinya untuk menaik atau turunkan steering dan juga untuk membuat steering ini maju atau mundur sesuai kebutuhan operator teman-teman. Lanjut ke bagian selanjutnya, di atas tilt steering tadi teman-teman, ini ada tombol fungsinya untuk mengeluarkan air yang ada di kaca depan. Kemudian kalau kita ingin menghapus air tersebut ataupun air hujan, kita bisa putar tuas wiper ini, mau kecepatan cepat, sedang ataupun lambat, ini teman-teman bisa atur di tuas ini teman-teman ya. Kemudian kalau alat ini kita dorong ke depan, ini untuk indikator kita ketika belok kanan. Kemudian kalau ke belakang kita belok kiri unitnya teman-teman. Kalau alat ini kita naik turunkan ke atas ke bawah, ini fungsinya untuk lampu dekat dan lampu jauh teman-teman. Kemudian yang tengah ini klakson ataupun bel. Yang di samping kanannya ini alat namanya tuas retarder teman-teman. Fungsi alat ini adalah untuk mengurangi kecepatan unit ketika berjalan teman-teman. Perlu diingat, alat ini bukan untuk menghentikan unit, hanya untuk mengurangi kecepatan daripada unit ini teman-teman. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya lagi teman-teman. Di sini ada dua kisi AC seperti yang di sebelah kiri tadi.
Lanjut kembali ke yang ini adalah layar monitor. Nanti kita nyalakan teman-teman, supaya teman-teman paham juga. Kita selesaikan dulu fungsi daripada tombol-tombol yang ada di dalam unit Caterpillar ini. Ini adalah tombol lampu kerja teman-teman. Jadi ketika kita cetek ke atas itu aktif lampu kerjanya. Kalau posisi di cetek posisi tengah itu untuk parkir. Kemudian kalau kita cetek full ke bawah itu kita matikan lampu kerjanya keseluruhan teman-teman. Di bawahnya ini ada lampu hazard. Kalau kita cetek itu akan nyala seperti itu. Kemudian kita matikan ke bawah. Yang ini adalah tombol untuk mengatur terang ataupun redupnya cahaya yang ada di dashboard ataupun layar tampilan yang ada di depan kita teman-teman ya. Kita beralih ke tombol yang berikutnya teman-teman. Yang ini adalah tombol AC yang fungsinya ketika blower ini kita sudah nyalakan, mau 1, 2, 3 atau 4. Ketika ini tidak dinyalakan maka AC belum dingin ya teman-teman. Ini adalah untuk mendinginkan blower ketika sudah dinyalakan AC-nya. Kemudian yang samping ini adalah throttle backup teman-teman ya. Throttle backup ini fungsinya untuk bisa ketika ditanjakan ini giginya atau transmisinya di lock menggunakan tombol yang ini teman-teman ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke sampingnya, ini adalah alarm fatigue teman-teman. Yang ini indikatornya lampu. Kemudian yang sampingnya ini adalah untuk mereset ketika alarm fatigue-nya berbunyi teman-teman, seperti itu. Next di bawah alarm fatigue teman-teman ini adalah emergency steering teman-teman. Kemudian yang di sampingnya ini adalah ARC teman-teman ya, automatic retarder. Jadi fungsinya untuk membantu pengereman retarder secara otomatis teman-teman. Alat ini wajib difungsikan ketika unit ini berjalan, itu sudah wajib teman-teman ya. Kemudian yang ini adalah PTT teman-teman ya, PTT dari radio komunikasi. Setiap unit yang masuk ke area tambang wajib menggunakan radio komunikasi teman-teman. Nah kemudian kalau teman-teman menjumpai layar kecil semacam ini yang ada di layar video, ini adalah jigsaw teman-teman ya. Alat jigsaw ini tambahan, bukan bawaan dari Caterpillar. Ini biasanya dipasang oleh perusahaan pertambangan. Jadi fungsinya untuk, nanti kita bahas fungsi daripada jigsaw ini di next video teman-teman ya. Berikut juga radio komunikasi nanti kita bahas sekaligus di video berikutnya teman-teman. Langsung saja kita lanjutkan kembali ke pembahasan instrumen ataupun panel yang ada di dalam kabin ini teman-teman. Di sini ada kunci kontak. Kunci kontak ini posisinya ada off, on. Kemudian yang terakhir di start teman-teman ya. Kunci kontak ini tidak pernah tercabut kuncinya. Jadi langsung saja bisa kita coba teman-teman ya. Kita nyalakan apa yang terjadi ketika kita on kan teman-teman. Nah untuk unit Caterpillar semuanya sama teman-teman ya. Diawali dengan suara seperti tadi itu. Kemudian di depan kita ini sudah ada layar monitor, tepatnya di depan steering. Ada layar monitor, indikator-indikator yang harus operator pahami. Seperti yang ini adalah temperatur oil brake teman-teman ya. Temperatur oil brake ketika rentan warnanya ada di warna hijau, hijau panjang, itu kondisi temperatur oil brake-nya masih aman. Kemudian kalau sudah di posisi merah, itu berarti sudah overheat teman-teman ya. Next di indikator berikutnya ini ada indikator water coolant, sama yang hijau aman, kemudian yang merah berarti minta tambah teman-teman. Lanjut ke indikator berikutnya teman-teman. Di sini ada fuel gauge untuk bahan bakar, kemudian di sampingnya ini ada air pressure atau tekanan angin. Ketika hijau berarti anginnya masih banyak, kalau merah berarti minta tambah angin teman-teman. Jadi teman-teman harus hafalkan betul ranah hijau dan merahnya. Kalau yang ini di bawah adalah temperatur oli transmisi teman-teman ya, juga dihafalkan. Kemudian yang tengah ini adalah RPM teman-teman. Di sini ada tulisan kali 100, berarti ini ada 5, 10, 15 berarti 1500 kalau kali 100. Kemudian lanjut lagi yang merah ini adalah indikator parking brake teman-teman ya. Next di sini ada actual gear, kemudian di sampingnya ini ada kilometer atau kecepatan. Kemudian di bawah sini ada HM,
kita bisa tahu sudah berapa jam unit ini dioperasikan teman-teman selama dipakai di pertambangan khususnya teman-teman. Lanjut kembali teman-teman ke layar berikutnya. Di sini ada layar yang seperti saya sebutkan tadi di awal video, bahwa ada tombol ini yang berfungsi untuk menambah ataupun mengurangi kecerahan pada layar monitor ini teman-teman. Ketika saya pencet, teman-teman bisa perhatikan pencahayaannya berkurang dan juga bertambah teman-teman ya. Langsung saja teman-teman kita lanjut ke pembahasan tentang layar monitor yang ada di depan kita saat ini teman-teman. Sambil saya pencet-pencet, nanti teman-teman bisa perhatikan di layar monitor tulisan-tulisan apa saja yang muncul. Jadi teman-teman bisa sedikit ada gambaran apa sebenarnya alat ini teman-teman. Jadi kalau boleh saya sampaikan, alat ini adalah alat sebagai penggantinya films ya teman-teman. Cuma alat ini lebih canggih teman-teman ya daripada films sebelumnya. Jadi di sini dari sisi layar saja dia sudah lebih lebar. Teman-teman bisa lebih jelas mengetahui tentang apa-apa saja yang terjadi pada unit Caterpillar ini teman-teman. Dari mulai mesin, kemudian segalanya elektrik, kemudian kerusakan-kerusakan apa, sistem-sistem apa, bisa teman-teman temukan ataupun baca dari panel yang ada di depan kita saat ini teman-teman. Lengkap sekali teman-teman ya, kalau kita perhatikan menu-menunya sangat lengkap. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut ataupun panik. Nantinya teman-teman akan dengan sendirinya bisa mengoperasikan unit layar monitor yang ada di depan kita saat ini teman-teman. Seperti inilah teman-teman penampilan keseluruhan dari Caterpillar OHT 777 seri E ini teman-teman. Di sini ada tuas transmisi atau shift lever teman-teman ya. Di sini ada indikatornya juga, ada parkir, mundur, netral, maju, kemudian gigi 2 ataupun transmisi 2 dan transmisi 1 teman-teman. Saya sampaikan juga teman-teman, untuk shift lever ini jangan pernah lupa ketika teman-teman ingin memajukan ataupun memundurkan unit ini dari netral ke maju ataupun sebaliknya dari netral ke mundur, teman-teman harus selalu menginjak rem servis dan juga pencet shift levernya teman-teman ya. Tetap bekerja dengan aman teman-teman dalam mengoperasikan unit besar semacam ini. Jangan lupa juga istirahat yang cukup. Kemudian di sini ada engine shutdown teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang fungsi dari alat ini adalah ketika teman-teman sudah mematikan kunci kontak tapi unit masih running ataupun bunyi, teman-teman tidak usah panik. Ini adalah engine shutdown. Jadi teman-teman bisa langsung matikan mesin dari sini ataupun menunggu 5 menit lamanya kurang lebih, unit ini akan mati dengan sendirinya teman-teman. Kemudian yang ini adalah alarm fire suppression ya teman-teman, berbunyi ketika unit ini terjadi kebakaran teman-teman. Kemudian lanjut lagi, di belakangnya sini ada kontrol auto loop ya teman-teman untuk grease. Yang ini alarm kebakaran, yang hitam idle timer teman-teman. Demikian teman-teman penjelasan dan juga edukasi informasi tentang isi dalam kabin Caterpillar 777 seri yang terbaru. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi dan juga pengetahuan tentang unit Caterpillar ini teman-teman. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.